Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Santet Setelah Diremehkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu suasana kampung Karangdawa begitu sunyi. Langit cerah dihiasi bintang-bintang, tapi suasana di rumah Ani dan Darto jauh dari tenang. Ani, seorang ibu muda yang baru pindah dari kota, sedang menyapu lantai dapur kecilnya. Rumah mereka yang baru selesai dibangun memang sedikit lebih modern dibanding rumah-rumah lain di kampung itu. Namun siapa sangka hal sederhana itu bisa memicu iri hati tetangga. Rumah Ani bersebelahan dengan rumah Bu Rukia, seorang janda tua yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Sejak Ani dan Darto pindah, Bu Rukia seperti selalu mencari celah untuk mengomentari apapun yang mereka lakukan. Malam itu suara Bu Rukia terdengar jelas di luar rumah. Si Ani sama suaminya itu kayaknya sombong banget ya, Bu Yati. Baru pindah saja udah bikin rumah kayak istana. Ngapain sih pamer-pamer begitu? Suara Bu Rukia terdengar tajam, diikuti tawa kecil Bu Yati, tetangga sebelah yang sama-sama suka bergosip. Ani mendengar jelas percakapan itu dari dapurnya. Matanya melirik jendela yang sedikit terbuka. Perasaan kesal mulai menyelinap. Tapi ia memilih diam. Ia tahu melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Namun Darto punya sikap berbeda. Ia orang yang tidak suka diremehkan, apalagi oleh orang yang baru dikenalnya. Ketika Ani menceritakan percakapan itu, Darto langsung naik pitam. Besok gue samperin itu Bu Rukia. Gak bisa dibiarkan dia ngomong sembarangan gitu, kata Darto dengan nada tinggi sambil mengepalkan tangannya. Udahlah mas, namanya juga orang tua. Mungkin dia gak suka karena kita pendatang baru. Ani mencoba menenangkan. Tapi ini udah keterlaluan Ani. Gua gak mau keluarga kita jadi bahan omongan. Darto tetap keras kepala. Esok paginya ketika Ani sedang mencuci piring di dapur, Darto benar-benar mendatangi rumah Bu Rukia. Ia mengetuk pintu rumah tua itu dengan keras, cukup membuat beberapa tetangga melongok dari jendela mereka. Assalamualaikum, Bu Rukia, seru Darto. Pintu terbuka perlahan dan Bu Rukia muncul dengan wajah tidak ramah. Ia menatap Darto dari atas ke bawah, seolah ingin menunjukkan ketidaksukaannya. Ada apa Pak Darto? Tumben pagi-pagi nongol di sini, tanya Bu Rukia dengan nada sinis. Bu, saya cuma mau ngomong baik-baik. Tolong jaga omongan ibu tentang keluarga saya. Saya dengar semua yang ibu bilang semalam, ujar Darto langsung ke inti. Omongan apa? Emangnya saya ngomong apaan? Lagian orang sini emang suka komentar kalau ada yang aneh. Kalau nggak mau diomongin, ya jangan bikin rumah yang mencolok gitu, jawab Bu Rukia sambil menyilangkan tangan. Darto menghela nafas panjang, mencoba menahan emosinya. Bu, kita ini baru pindah. Saya nggak mau ada masalah sama siapapun. Tapi kalau ibu terus ngomongin yang jelek-jelek tentang kami, saya nggak bakal tinggal diam. Perkataan Darto membuat Bu Rukia naik darah. Mas Darto, jangan main ancam-ancam saya ya. Ini kampung saya. Saya udah tinggal di sini sebelum kalian lahir. Kalau nggak suka, balik aja ke kota sana. Pertengkaran itu semakin memanas. Beberapa tetangga mulai berkumpul di depan rumah Bu Rukia, mencoba melerai. Bu Yati yang ikut mendengar keributan itu malah memperkeruh suasana. Udah jangan ribut. Tapi ya bener juga sih, kalau pendatang gak sopan sama orang lama, ya susah kita mau akur, kata Bu Yati sambil melirik ke arah Darto. Darto yang sudah sangat kesal akhirnya pergi begitu saja, meninggalkan Bu Rukia yang masih menggerutu. Namun sejak saat itu hubungan mereka menjadi renggang. Ani mencoba meredakan suasana di rumah, tapi Darto masih sering menggerutu tentang Bu Rukia. Udah mas, jangan dipikirin. Namanya juga orang tua, kita harus sabar, kata Ani lembut. Bukannya sabar Ani, ini mulut orang emang gak bisa diatur. Kalau dibiarkan, kita bakal terus diinjak-injak.
jawab Darto dengan wajah serius. Beberapa hari berlalu, namun ketegangan antara keluarga Ani dan Bu Rukia tidak mereda. Bahkan Bu Rukia mulai sering berbicara buruk tentang mereka di depan tetangga lain. Bu Yati, saya dengar si Darto itu sombong banget ya. Udah tinggal di kampung tapi gayanya masih kayak orang kota. Gak tahu malu, ujar Bu Rukia di sebuah acara pengajian. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Ani. Ia merasa sedih karena keluarganya menjadi bahan pembicaraan. Namun Ani tetap menahan diri. Mas, gimana kalau kita ajak tetangga buat makan-makan di rumah? Siapa tahu mereka bisa lihat kita ini orangnya baik, usul Ani suatu malam. Gak perlu. Mau kita baik kayak apa juga, kalau orangnya iri, ya tetap aja dicari salahnya, jawab Darto sambil menggeleng. Sementara itu di rumahnya Bu Rukia semakin kesal. Ia merasa Darto telah mempermalukannya di depan tetangga. Dalam pikirannya, Darto dan Ani harus diberi pelajaran agar tahu bahwa dirinya bukan orang yang bisa diremehkan. Malam itu di halaman belakang rumah Bu Rukia, ia duduk sambil memegang seikat rambut hitam dan sebuah kain putih kecil yang diikat rapi. Wajahnya serius dan bibirnya kemat-kamit membaca sesuatu yang tidak jelas. Karena mereka nggak tahu diri, biar ini yang kasih mereka pelajaran, gumamnya sambil mengubur benda itu di tanah. Apa yang dilakukan Bu Rukia malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan menimpa keluarga Ani dan Darto. Setelah pertengkaran itu, suasana di rumah Ani dan Darto tidak lagi sama. Walaupun terlihat biasa saja dari luar, Ani mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana rumahnya terasa lebih berat, dingin dan mencekam, terutama saat malam. Semua dimulai pada suatu malam ketika Ani sedang mencuci piring di dapur. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, Darto sudah lebih dulu masuk kamar untuk tidur. Namun tiba-tiba Ani mendengar suara ketukan dari jendela dapur. Tok tok tok. Ani menghentikan pekerjaannya. Kepalanya menoleh ke arah jendela kecil di sudut dapur. Karena penasaran, ia mendekat untuk melihat siapa yang mengetuk. Tapi saat ia membuka jendela, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya gelap malam dan suara jangkrik. Mas Darto, apa mungkin anak-anak kampung iseng? Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun malam berikutnya suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti seseorang yang mencoba memaksa masuk. Ani langsung memanggil Darto yang baru saja merebahkan badan di kamar. Mas, tadi ada suara lagi di jendela dapur. Ani setengah berbisik, wajahnya tegang. Palingan kucing. Udah, gak usah takut, jawab Darto malas sambil bangkit dari tempat tidur. Darto pun pergi ke dapur, membawa senter kecil. Ia membuka jendela, lalu menyinari area di luar. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada siapa-siapa. Kan bener, gak ada apa-apa, kamu aja yang terlalu parno, kata Darto. Namun hal itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Keesokan paginya saat Ani membuka pintu depan untuk menyiram tanaman, ia dikejutkan oleh sesuatu yang menjijikan. Tepat di depan pintu ada bangkai seekor ayam hitam, tubuhnya penuh luka, dengan darah yang mengering di sekitarnya. Di samping bangkai itu ada bungkusan kain putih kecil yang terikat rapi, berlumuran tanah. Ya Allah, ini apaan lagi? Ani langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan mual. Suara Ani memanggil membuat Darto segera keluar. Ia berdiri membatu saat melihat bangkai ayam dan bungkusan aneh itu. Gila, siapa yang berani ngelakuin ini? Darto langsung naik pitam. Mas, aku takut ini pasti ada hubungannya sama Bu Rukia, bisik Ani sambil memeluk Darto. Jangan langsung nuduh Ani, tapi kalau ini ulah dia, kita nggak bisa tinggal diam, jawab Darto sambil menendang bangkai ayam itu ke pinggir halaman. Hari itu suasana hati Ani benar-benar tidak tenang. Ia mencoba membereskan rumah, tapi bayangan ayam hitam dan bungkusan putih itu terus menghantui pikirannya. Malam berikutnya teror kembali datang, kali ini lebih mengerikan. Saat tengah malam, Darto terbangun dari tidurnya karena tubuhnya terasa panas luar biasa. Namun anehnya meskipun badannya seperti terbakar, ia merasa menggigil kedinginan. Ani, cepat ambilin air, badan gua panas banget, rintih Darto dengan suara lemah. Ani yang panik segera mengambil termometer dan mengukur suhu tubuh suaminya. Namun angka di termometer menunjukkan suhu normal.
Mas, suhu badanmu normal, tapi kok badanmu kayak panas banget? Ani bingung sambil meletakkan tangannya di kening Darto. Aku nggak tahu Ani, tapi rasanya ini bukan sakit biasa, ujar Darto dengan nafas terengah-engah. Ani memutuskan memanggil dokter desa ke rumah mereka, namun setelah diperiksa dokter, hanya mengatakan bahwa Darto mungkin kelelahan, butuh istirahat. Ini nggak masuk akal, Mas. Kamu nggak kerja berat, tapi kenapa kayak gini? Bisik Ani sambil menahan tangis di samping suaminya. Sementara itu di rumah sebelah, Bu Rukia yang terlihat duduk di beranda rumahnya sambil tersenyum kecil. Tatapannya tajam, seperti puas dengan sesuatu yang baru saja terjadi. Hari-hari berikutnya kondisi Darto tidak membaik. Ia mulai sering bermimpi buruk tentang sosok bayangan hitam yang menghampirinya di malam hari. Bahkan Ani juga mengalami hal yang sama. Mimpi itu, Mas. Mimpi kita sama persis. Sosok hitam itu kayak mau ngomong sesuatu, tapi nggak jelas, kata Ani suatu pagi. Ini pasti ada yang gak beres. Gue yakin ini ulah Bu Rukia, jawab Darto, wajahnya penuh kemarahan. Namun Ani tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa jika mereka menuduh tanpa bukti, justru mereka yang akan dipersalahkan. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Ani terbangun dari tidurnya karena suara seperti orang menangis dari luar rumah. Ia memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali berbaring, ia merasa tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu yang berat. Ia ingin berteriak memanggil Darto, tapi mulutnya terasa terkunci. Ya Allah, tolong saya, batin Ani sambil mencoba menggerakkan tubuhnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, tekanan itu hilang, dan Ani langsung bangun sambil terengah-engah. Mas, aku tadi diganggu lagi. Ani membangunkan Darto yang terlelap. Apa? Diganggu siapa? Darto langsung duduk dengan wajah tegang. Tadi ada yang kayak menindih aku gak bisa gerak atau ngomong, jawab Ani suaranya gemetar. Ani, besok kita harus cari bantuan. Ini gak bisa dibiarkan, kata Darto tegas. Keesokan harinya Ani dan Darto memutuskan mendatangi Ustadz Rahman, seorang tokoh agama dari kampung sebelah yang dikenal sering membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib. Ustadz, kami merasa ada yang gak beres di rumah kami. Suami saya sakit aneh dan kami sering mengalami kejadian yang gak masuk akal, ujar Ani sambil menahan air matanya. Ustadz Rahman mendengarkan dengan tenang, wajahnya penuh kesabaran, tapi terlihat jelas bahwa ia memahami situasi yang dihadapi Ani dan Darto. Bu Ani, Pak Darto, kalau memang ini berkaitan dengan hal gaib, kita harus hadapi dengan sabar dan doa. Saya akan datang ke rumah kalian malam ini untuk melihat langsung, ujar Ustadz Rahman dengan nada lembut. Malam itu Ustadz Rahman datang ke rumah Ani dengan membawa tasbih dan air doa. Ia mulai membaca ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Ketika ia sampai di dapur, tubuhnya berhenti dan wajahnya berubah serius. Ada energi negatif di sini, kata Ustadz Rahman sambil menatap ke arah jendela dapur. Mendengar itu Ani dan Darto hanya bisa saling menatap. Mereka tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam ini suasana rumah Ani dan Darto terasa mencekam. Ustadz Rahman yang telah berpengalaman menghadapi berbagai gangguan gaib mulai melangkah pelan di dalam rumah sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Tatapan matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kita mulai dengan sholat berjamaah dulu, biar suasana rumah ini lebih tenang, ujar Ustadz Rahman dengan suara tegas tapi menenangkan. Ani dan Darto menurut. Mereka bertiga melaksanakan sholat isya bersama di ruang tengah. Setelah itu Ustadz Rahman mengajak mereka duduk melingkar. Di tengah mereka ada sebuah baskom berisi air putih yang telah ia doakan. Pak Darto, Bu Ani, saya sudah merasakan ada energi negatif di rumah ini. Tapi kita harus yakin, Allah Maha Pelindung. Apapun yang sedang mencoba mengganggu kalian, pasti kita bisa atasi, kata Ustadz Rahman sambil menggenggam tasbihnya. Ani mengangguk pelan meski wajahnya masih terlihat pucat. Tapi Ustadz, kenapa ini semua bisa terjadi? Apa benar ini ulah santet seperti yang kami curigai? Ustadz Rahman terdiam sejenak. Dari apa yang saya lihat dan rasakan, memang ada indikasi kuat bahwa ini ulah seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Tapi kita jangan langsung menuduh.
Yang penting sekarang kita bersihkan dulu rumah ini dan perkuat perlindungan kalian. Ustadz Rahman memulai ruqyah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ia sampai pada bacaan tertentu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dapur. Suara itu seperti desisan ular, panjang dan menyeramkan. Ani langsung merapatkan diri ke Darto. Masya Allah, gumam Ustadz Rahman sambil berdiri dan melangkah ke dapur. Ketika sampai di dapur, Ustadz Rahman berdiri diam di depan jendela yang selama ini menjadi sumber suara aneh. Ia mengangkat tangannya lalu membaca doa dengan suara lantang. Seketika jendela itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari baliknya. Ani, ambilkan garam, cepat, perintah Ustadz Rahman. Ani yang gugup segera mengambil garam dari rak dapur dan menyerahkannya pada sang ustadz. Dengan gerakan tegas, Ustadz Rahman menaburkan garam itu ke jendela sambil terus membaca doa. Setelah beberapa saat, suara desisan itu berhenti. Tapi aroma anyir seperti darah mulai tercium di seluruh dapur. Ada yang mengubur benda di dekat rumah kalian. Saya bisa mencium baunya. Ini harus segera kita cari, kata Ustadz Rahman sambil menghapus keringat di dahinya. Keesokan paginya, Ustadz Rahman kembali ke rumah Ani dengan membawa seorang penggali kubur bernama Pak Hamid yang sudah biasa membantu dalam hal-hal seperti ini. Mereka bertiga berjalan ke halaman belakang rumah Ani, tempat Ustadz Rahman mencurigai ada sesuatu yang ditanam. Pak Hamid, coba gali di sini, ujar Ustadz Rahman sambil menunjuk satu titik di dekat pohon mangga. Pak Hamid mulai menggali dengan hati-hati. Ani dan Darto berdiri tidak jauh, menahan nafas sambil memperhatikan. Setelah beberapa menit, cangkul Pak Hamid berbenturan dengan sesuatu yang keras. Ustadz, ada sesuatu di sini, kata Pak Hamid sambil berhenti menggali. Ia lalu mengambil benda itu dengan tangan. Ternyata itu sebuah kain putih yang telah dilumuri darah kering. Di dalam kain tersebut ada rambut manusia yang terikat dengan jarum kecil dan tulang ayam. Ani langsung mengemalingkan wajah, tidak kuat melihat benda menjijikan itu. Ini jelas sekali benda yang digunakan untuk santet. Seseorang sengaja mengirim ini untuk mencelakai kalian, ujar Ustadz Rahman sambil membungkus kembali benda itu dengan kain. Tapi siapa Ustadz? Apa ini benar dari Bu Ruqyah? Tanya Darto, wajahnya penuh amarah. Kita tidak boleh asal menuduh, Pak Darto. Yang penting sekarang kita hancurkan benda ini agar tidak lagi membawa pengaruh buruk. Sisanya kita serahkan pada Allah, jawab Ustadz Rahman dengan tenang. Malam harinya, Ustadz Rahman mengadakan pengajian kecil di rumah Ani. Ia mengundang beberapa tetangga untuk ikut serta, termasuk Bu Yati. Namun Bu Ruqyah tidak terlihat hadir. Kenapa Bu Ruqyah nggak datang ya? Bisik Ani pada Darto. Mungkin dia tahu kita mulai curiga. Saat pengajian berlangsung, suasana rumah menjadi lebih tenang. Tapi di tengah-tengah pembacaan doa, terdengar suara keras dari arah luar rumah, seperti sesuatu yang jatuh. Semua orang yang hadir langsung terdiam. Astagfirullah, apa itu? Tanya Bu Yati sambil melirik ke arah pintu. Ustadz Rahman berdiri dan meminta semua orang tetap tenang. Ia lalu keluar rumah untuk memeriksa. Di luar, ia menemukan sebuah batu besar yang tergeletak di halaman depan, dengan tulisan aneh yang tergurat di permukaannya. Batu ini bukan batu biasa. Ini simbol ancaman dari pelaku, ujar Ustadz Rahman sambil memegang batu itu. Ani yang ikut melihat langsung gemetar. Ustadz, apa maksudnya ini? Apakah mereka tidak akan berhenti? Ustadz Rahman menatap Ani dengan tatapan tegas. Mereka hanya bisa mengancam Bu Ani. Selama kita terus berdoa dan berlindung pada Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh kalian lagi. Malam ini kita akan mematahkan semua pengaruh mereka. Malam itu Ustadz Rahman melanjutkan ruqyah dengan lebih intens. Ia mengajak Ani dan Darto membaca doa bersama di setiap sudut rumah. Ketika sampai di kamar tidur mereka, tiba-tiba lampu kamar padam. Ani berteriak kecil, tapi Ustadz Rahman segera menenangkannya. Jangan takut, ini hanya usaha mereka untuk menakuti kalian, ujar Ustadz Rahman sambil menyalakan senter. Setelah beberapa saat, lampu kembali menyala dan ruqyah dilanjutkan hingga selesai. Ketika semuanya usai, Ustadz Rahman tersenyum dan berkata, saya yakin mulai malam ini gangguan akan berkurang, tapi tetaplah berjaga dengan doa dan keimanan yang kuat. Ani dan Darto mengangguk. Mereka merasa lega, meskipun dalam hati mereka tahu pertempuran ini belum benar-benar usai. Pagi itu rumah Ani terasa lebih tenang.
Setelah malam penuh doa bersama Ustadz Rahman, gangguan seolah menghilang. Ani mulai kembali ke rutinitasnya, memasak di dapur dan merawat tanaman di halaman. Darto pun tampak lebih bugar, meski rasa was-was masih mengintip di sudut hatinya. Namun keterangan itu tidak bertahan lama. Ketika Ani sedang menyapu halaman, Bu Yati, tetangga mereka yang terkenal julid, datang dengan wajah penuh gosip. "Ani, kamu tahu nggak? Tadi pagi aku lihat Bu Rukia di pasar, mukanya beda banget, serem, kayak orang marah besar. Dia ngomong-ngomong soal kalian loh," kata Bu Yati sambil mendekatkan diri. Ani menghentikan suapannya dan menatap Bu Yati dengan cemas. "Ngomong apa, Bu?" "Dia bilang orang yang ganggu hidupnya bakal kena akibatnya. Katanya juga nggak ada ustadz atau siapapun yang bisa nolong." Bu Yati menambahkan dengan nada dramatis. Ani hanya menghela nafas, berusaha menenangkan diri, tapi dalam hatinya ia tahu Bu Rukia belum selesai. Malam itu gangguan kembali datang. Ani terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ia segera membangunkan Darto. "Mas, dengar nggak? Itu suara apa di atas?" bisik Ani dengan nada gemetar. Darto memasang telinga dan benar saja ada suara seperti seseorang sedang berjalan di atas genteng mereka. "Tok tok tok." "Udah Ani, jangan takut, biar aku yang cek," kata Darto sambil mengambil senter. Ia berjalan keluar rumah menyalakan senter ke arah atap, tapi yang ia lihat hanyalah genteng kosong. Tidak ada orang, tidak ada jejak apapun. Namun ketika ia berbalik menuju pintu, sesuatu seperti bayangan hitam melintas tepat di belakangnya. Darto tersentak dan hampir menjatuhkan senternya. "Ani, cepat kunci pintunya!" teriak Darto sambil berlari masuk ke rumah. Ani yang mendengar teriakannya suaminya langsung mengunci pintu dengan tangan gemetar. "Mas, apa tadi?" "Aku nggak yakin, tapi kayak ada bayangan hitam lewat di belakangku. Ini pasti ulah Bu Rukia lagi," jawab Darto dengan nafas memburu. Keesokan harinya Ani menemukan sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Tepat di depan pintu ada sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain hitam. Di bagian perutnya tertancap paku besar. Di bawah boneka itu ada secari kertas dengan tulisan yang tidak terbaca. "Astagfirullah, apalagi ini?" Ani segera memanggil Darto. Melihat boneka itu wajah Darto memerah. "Ini sudah kelewatan Ani, kita harus segera datangi Bu Rukia." "Mas, jangan gegabah. Kalau kita marah-marah tanpa bukti kuat, kita yang bakal disalahkan," kata Ani sambil memegang lengan Darto untuk menenangkannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali meminta bantuan Ustadz Rahman. Ketika Ustadz Rahman tiba di rumah mereka, ia langsung memeriksa boneka tersebut. "Ini boneka sihir, sering dipakai untuk mencelakai orang. Alhamdulillah, kalian menemukannya sebelum dampaknya terasa lebih parah," ujar Ustadz Rahman sambil mengangkat boneka itu dengan hati-hati. "Jadi ini ulah Bu Rukia kan Ustadz?" tanya Darto penuh emosi. "Secara gaib memang ada energi dari orang tertentu di benda ini. Tapi ingat, Pak Darto, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti yang jelas," jawab Ustadz Rahman bijak. Ia kemudian membakar boneka itu di halaman belakang sambil membaca doa. Ketika api mulai melahap kain hitamnya, tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah-olah ada yang berusaha memadamkan api tersebut. "Masya Allah, mereka masih melawan," gumam Ustadz Rahman sambil memperkuat bacaan doanya. Api akhirnya padam dan hanya tersisa abu. "Ini pertanda mereka tidak akan tinggal diam. Kalian harus lebih banyak berzikir dan menjaga diri," kata Ustadz Rahman. Beberapa hari kemudian desas-desus tentang Ani dan Darto mulai menyebar di kampung. Bu Yati dengan kebiasaannya yang suka membesar-besarkan cerita mulai mengunjing di warung. "Kalian tahu nggak, Ani sama Darto itu katanya kena santet. Ada boneka hitam segala di depan rumah mereka," katanya dengan nada penuh sensasi. "Ah masa? Jangan-jangan mereka yang salah sama Bu Rukia kan? Kan Bu Rukia orangnya pendiam, nggak mungkin ngapa-ngapain kalau nggak diganggu," timpal salah satu tetangga. Berita itu sampai ke telinga Bu Rukia. Alih-alih takut, Bu Rukia malah semakin menjadi-jadi. Ia mulai menyindir Ani setiap kali mereka bertemu di jalan. Mbak Ani, gimana rumahnya? Masih aman? Jangan lupa sapu halaman, siapa tahu ada tamu gak diundang," katanya dengan senyum sinis. Ani hanya diam menahan rasa takut dan kesalnya. Malam itu Ani kembali diganggu oleh bayangan hitam yang ia lihat dari cermin di kamarnya. Bayangan itu berdiri diam di belakangnya, meski ketika ia berbalik tidak ada apa-apa. "Ani, kamu gak apa-apa? Kamu pucat?" tanya Darto yang baru masuk kamar.
Aku lihat bayangan hitam tadi di cermin, jawab Ani sambil memeluk Darto erat. Darto akhirnya tidak tahan lagi. Besok pagi kita ke rumah Bu Rukia biar selesai semua ini. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Ustadz Rahman datang pagi-pagi ke rumah mereka dengan wajah serius. Pak Darto, Bu Ani, saya tadi malam mimpi aneh. Saya yakin ini peringatan bahwa kita harus hati-hati. Apapun yang kalian rencanakan, pastikan tidak menambah dosa, ujarnya dengan tegas. Ani dan Darto saling menatap. Di satu sisi mereka ingin konfrontasi, tapi di sisi lain mereka tahu menghadapi Bu Rukia secara emosional hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus mencari cara lain, Ustadz, ujar Darto akhirnya. Ustadz Rahman mengangguk. Saya akan terus membantu kalian selama kalian mau bersabar dan percaya pada Allah. Pagi itu Ani dan Darto duduk bersama Ustadz Rahman di ruang tamu. Matahari bersinar cerah di luar, tapi suasana hati mereka masih suram. Gangguan-gangguan yang terus muncul membuat mereka semakin gelisah. Namun Ustadz Rahman meyakinkan bahwa ujian ini pasti memiliki akhir. Saya merasa kita sudah semakin dekat dengan akar masalah ini, ujar Ustadz Rahman sambil menyesap teh hangatnya. Tapi Ustadz, gimana caranya kita tahu pasti siapa pelakunya? Kalau ini terus dibiarkan, saya takut kita nggak kuat, keluh Ani. Suaranya terdengar lemah. Sabar Bu Ani, kadang kebenaran itu muncul dengan cara yang tidak kita duga. Allah akan menunjukkan jalannya, jawab Ustadz Rahman sambil menepuk pundak Ani untuk menenangkannya. Hari itu Ustadz Rahman mengusulkan untuk mengadakan doa bersama lagi di rumah Ani. Kali ini ia meminta agar lebih banyak tetangga yang hadir, termasuk Bu Yati yang sering ikut campur dalam urusan orang lain. Walaupun awalnya enggan, Ani setuju. Malamnya ketika doa bersama dimulai, suasana terasa lebih khusyuk daripada sebelumnya. Semua tetangga yang hadir ikut melantunkan ayat-ayat suci. Namun di tengah pembacaan doa, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Bu Rukia yang datang terlambat dengan wajah masam, tiba-tiba jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya bergetar hebat dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Ini rumah milikku, kalian tidak akan bisa mengusirku. Suara itu bergema keras, membuat semua orang yang hadir terkejut. Astagfirullah, Bu Rukia, kenapa? Teriak Bu Yati yang duduk di dekatnya. Namun Ustadz Rahman tetap tenang. Ini bukan Bu Rukia yang bicara, ini makhluk yang menunggangi tubuhnya. Semua tetap tenang, teruskan membaca doa. Suasana semakin mencekam ketika Bu Rukia mulai tertawa keras. Suaranya menyerupai desisan ular, tapi ketika Ustadz Rahman mendekat dan melantunkan ayat kursi, tawa itu berhenti. Mata Bu Rukia terbelalak, lalu ia pingsan di tempat. Ketika Bu Rukia sadar, ia terlihat kebingungan. Kenapa saya di sini? Apa yang terjadi? Tanyanya lemah. Bu Rukia, ada yang ingin saya tanyakan, kata Ustadz Rahman dengan nada tegas tapi lembut. Apa ibu pernah merasa ada sesuatu yang mengendalikan ibu? Atau mungkin ada orang yang mempengaruhi ibu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik? Bu Rukia terdiam sejenak lalu mulai menangis. Saya nggak tahu Ustadz, tapi sejak beberapa bulan lalu saya sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu ada sosok hitam yang memaksa saya melakukan hal-hal yang aneh. Setelah itu saya sering merasa tubuh saya berat dan saya mudah marah. Ani dan Darto yang mendengar penjelasan itu mulai merasakan simpati, meskipun dalam hati masih ada rasa kesal. Kita tidak bisa langsung menyalahkan Bu Rukia sepenuhnya, ujar Ustadz Rahman kepada Ani dan Darto. Ada kemungkinan beliau juga menjadi korban ilmu hitam yang lebih besar. Keesokan harinya Ustadz Rahman memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia membawa Ani dan Darto ke rumah salah seorang teman lamanya, Pak Karim, yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Setibanya di sana, Pak Karim langsung memejamkan mata dan mulai berdoa. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dengan ekspresi serius. Ada seseorang di desa ini yang menggunakan ilmu hitam untuk memanipulasi Bu Rukia. Orang itu memiliki dendam lama pada keluarga kalian, Darto, ujar Pak Karim. Darto terkejut. Siapa Pak? Apa saya kenal orang itu? Pak Karim mengangguk. Ya, kalian pasti mengenalnya. Orang itu adalah Pak Somad, mantan pemilik tanah tempat rumah kalian berdiri sekarang. Ani menutup mulutnya, terkejut. Pak Somad? Tapi dia sudah lama pindah ke desa sebelah. Betul, kata Pak Karim.
Tapi dia tidak pernah menerima kenyataan bahwa tanah ini dijual pada kalian. Dendam itu yang membuatnya meminta bantuan dukun untuk mengirim santet ke rumah ini. Namun santet itu malah mempengaruhi Bu Ruqyah yang kebetulan memiliki energi negatif. Dengan informasi ini, Ustadz Rahman memutuskan untuk mengunjungi Pak Somad langsung bersama Ani dan Darto. Ia pergi ke desa sebelah. Mereka menemukan Pak Somad tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ketika Ustadz Rahman menjelaskan maksud kedatangannya, wajah Pak Somad langsung berubah. "Apa buktinya saya melakukan itu? Jangan sembarangan menuduh," teriaknya mencoba membela diri. Namun ketika Ustadz Rahman mulai membacakan doa di depan rumahnya, Pak Somad tiba-tiba menangis keras. Saya salah, katanya sambil berlutut di tanah. Pak Somad akhirnya mengaku bahwa ia memang meminta bantuan seorang dukun untuk mengirim santet ke rumah Darto karena merasa iri dan marah. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa santet itu akan melibatkan Bu Ruqyah. Setelah pengakuan itu, Ustadz Rahman meminta Pak Somad untuk bertobat. Ia juga mengajak Ani dan Darto untuk memaafkan Pak Somad. Meskipun sulit, Ani dan Darto akhirnya setuju dengan syarat Pak Somad tidak lagi mengganggu mereka. Ketika semuanya selesai, Ani merasa beban berat yang selama ini menggelayuti hatinya mulai menghilang. Rumah mereka kembali tenang dan Bu Ruqyah pun mulai berubah menjadi lebih ramah setelah dibantu dengan doa-doa Ruqyah. Kejadian ini mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam dan selalu memohon perlindungan pada Allah, ujar Ustadz Rahman sebelum meninggalkan rumah mereka. Ani dan Darto tersenyum, merasa lega bahwa semua cobaan ini akhirnya usai. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, suasana di rumah Ani dan Darto mulai membaik. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan hitam atau gangguan-gangguan lainnya. Rumah mereka kini dipenuhi dengan doa dan kedamaian. Bu Ruqyah pun berubah menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia sering datang ke rumah Ani, bukan untuk menyindir atau menatap tajam seperti dulu, tapi untuk bersilaturahmi. "Punten Bu Ani, saya bawa ketan dan serundeng ini buat cemilan," kata Bu Ruqyah suatu sore hari sambil tersenyum tulus. "Ah Bu Ruqyah, terima kasih banyak. Ayo masuk, kita ngopi bareng," jawab Ani dengan ramah. Hubungan mereka yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini mulai mencair. Ani merasa bersyukur karena Bu Ruqyah sudah berubah dan bahkan sering meminta maaf atas hal-hal yang dulu ia lakukan. Sementara itu Pak Somad juga mulai kehidupan baru di desa sebelah. Setelah kejadian itu, ia mendatangi rumah Ani dan Darto untuk meminta maaf secara langsung. "Pak Darto, Bu Ani, saya tahu kesalahan saya tidak bisa dimaafkan begitu saja, tapi saya benar-benar menyesal. Saya sudah bertobat dan saya janji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi," katanya dengan suara penuh penyesalan. Darto menatap Ani lalu mengangguk. "Pak Somad, hidup ini singkat. Daripada kita menyimpan dendam, lebih baik saling memaafkan. Kami maafkan Bapak, tapi tolong jangan sampai ada orang lain yang mengalami apa yang kami alami." Pak Somad terharu dan memeluk Darto. Air mata laki-laki tua itu membasahi pundak Darto, tanda bahwa ia benar-benar menyesal. Malam itu Ani dan Darto mengadakan doa syukuran kecil di rumah mereka. Ustadz Rahman memimpin acara tersebut, dihadiri oleh tetangga-tetangga, termasuk Bu Yati yang tetap saja tidak bisa menahan diri untuk bergosip di sela-sela acara. "Kita semua belajar banyak dari kejadian ini," ujar Ustadz Rahman dalam doa penutupnya. "Hidup tidak selalu mudah, tapi selama kita bergantung pada Allah, tidak ada ujian yang tidak bisa kita lalui. Marilah kita saling memaafkan, menguatkan, dan menjaga persaudaraan." Setelah doa selesai, suasana menjadi hangat. Para tetangga saling berbincang, tertawa, dan menikmati hidangan sederhana yang disiapkan Ani. Bu Ruqyah terlihat membantu Ani menyajikan makanan, sementara Darto bercanda dengan Pak Jono, tetangga sebelah yang dulu selalu mengeluhkan suara gaduh dari rumah mereka. "Makasih ya Bu Ani, sekarang rumah ini lebih damai, kami juga ikut senang," kata Bu Jono sambil tersenyum. "Alhamdulillah Bu, semua ini berkat doa dan bantuan semua orang," jawab Ani dengan tulus. Ketika malam semakin larut, satu persatu tamu mulai pulang. Ani dan Darto duduk di beranda memandangi bintang-bintang di langit yang cerah. "Mas, akhirnya selesai ya. Aku gak nyangka kita bisa melewati semua ini,"
ujar Ani sambil memegang tangan suaminya. Darto mengangguk. Iya Ani, aku juga gak nyangka, tapi aku belajar suatu hal. Selama kita tetap sabar dan berusaha, Allah gak akan ninggalin kita. Mereka terdiam sejenak menikmati angin malam yang sejuk. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada rasa takut, hanya ada rasa syukur dan kedamaian yang melingkupi hati mereka. Beberapa bulan kemudian kehidupan Ani dan Darto berjalan normal. Mereka lebih sering beribadah dan rumah mereka menjadi tempat berkumpulnya warga untuk pengajian. Bu Rukia yang dulu dikenal pendiam dan penuh amarah, kini berubah menjadi sosok yang ramah. Ia sering membantu Ani memasak atau sekedar ngobrol santai di sore hari. Pak Somad pun kabarnya telah menjadi seorang yang lebih religius. Ia sering datang ke masjid dan bahkan membantu masyarakat sekitar desa tempat tinggalnya. Gangguan yang dulu membuat hidup Ani dan Darto terasa seperti neraka, kini menjadi ketenangan. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan memaafkan. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mendewasakan mereka sebagai manusia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.